Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sekarang kita sampai pada poin 112. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa nattabi'us sunnata wal jama'ata wa najtanibu asyudzudza wal khilafa wal furqata. Tafadhal. Kita wajib ittiba kepada sunnah dan jamaah serta menjauhi syadz, yaitu keganjilan, perselisihan dan perpecahan. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan wa nattabi'us sunnata wal jamaah. Kita wajib mengikuti as-sunnah dan al-jamaah. As-sunnah ini kata para ulama adalah sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ittiba'u sunnah merupakan salah satu konsekuensi dari ucapan seorang muslim asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seorang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, di antaranya tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya ittiba'u sunnah, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan sekedar ucapan di bibir. Kalau sekedar ucapan di bibir, apalah bedanya dengan orang-orang al-munafiqin? Sebagaimana firman Allah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafikun, mereka bersaksi engkau adalah utusan Allah. Tapi mereka menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim yang sejati, seorang muslimah yang sejati harus betul-betul melaksanakan konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antaranya kata para ulama, ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat
yang memerintahkan ittiba kepada sunnah sangat banyak sekali. Kata Imam Ahmad rahimahullah, nadartu ilal mushaf fawajatu anna ta'ata Rasul sallallahu fi thalathin wa thalathina maudhi'an. Ketika aku memperhatikan mushaf Al-Quran, aku dapati ada 33 ayat Al-Quran yang mewajibkan taat kepada Rasul atau ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian ulama sekarang yang meringkas dari 33 ayat, itu redaksinya ada 3. Sekali lagi, kata Imam Ahmad, ada kurang lebih 33 ayat yang mewajibkan ittiba, taat kepada Rasul SAW. Kalau diringkas lagi, kata sebagian para ulama, atau disimpulkan, redaksi dari 33 ayat itu ada 3 redaksinya. Yang pertama, redaksinya bentuknya perintah dan anjuran. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 59. Taib sekedar tombongan tuh. Apa bunyi ayatnya? An-Nisa 59. Yang masyhur kemarin, kita yang ikut kajian kemarin insyaallah dapat ya. Naam ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Itu ada kata-kata atiu ar-Rasul. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan arti ati Rasul, khudhu bi sunnati. Ambillah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ayatnya juga tadi surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ada kata-kata ittabi'uni. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya fi'il apa? Al-amr. Kata perintah. Bentuknya perintah. Fattabi'uni sama dengan ati'ur rasul. Kemudian yang bentuknya anjuran seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ada yang hafal? Ini juga sering dibawakan oleh khatib. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ gak ada bentuk kata perintah, namun ada bentuk anjuran. Dan kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, beliau mengatakan, hadhil ayat aslun kabirun fit ta'assi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'ali wa ahwalihi. Ayat ini merupakan landasan yang sangat besar dalam meneladani, mengikuti ajaran Rasul, baik dalam ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Maka seorang muslim, sekali lagi yang sejati, muslimah yang sejati, wajib meyakini ittiba kepada Rasul merupakan kewajibannya, konsekuensinya dari ucapannya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua, bentuk ayatnya, redaksi ayatnya adalah pujian dan pahala atau keutamaan bagi yang ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi juga ya bisa masuk dalam kategori yang kedua juga surat Ali Imran 31 tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ini bentuknya perintah. Kemudian selanjutnya yuhibbukumullah. Pahalanya apa? Orang yang ittiba kepada sunnah Rasul, Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Satu ayat ini ada 2 redaksinya dalam masalah ini. Redaksi perintah langsung dan keutamaan pahala bagi yang ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau kita mau dicintai oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, ini diantara jalannya, yaitu ittiba kepada Rasul dan mengikuti ajaran Rasul SAW dalam semua bidang agama dan kehidupan, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dan seterusnya. Kemudian kalau mau ditambah lagi ayat yang bentuknya keutamaan pahala bagi yang ittiba kepada sunnah Rasul, diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar kalau ada kata-kata banyak jalan menuju rahmah, banyak jalan menuju surga. Ya, pokoknya niatnya baik masuk surga, nggak bisa. Ya, orang-orang kafir mereka niatnya baik, ya, untuk apa? Beribadah, tapi ibadahnya mereka bukan kepada Allah, ibadahnya mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya Allah berfirman dalam surat yang sering dibaca ketika Jumatan, salat Jumat. Surat apa itu? Sama surat apa? Al-Ghasyiyah. Ya, Allah mengatakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Orang-orang kafir mereka amilah, rajin beramal sampai nasibah, kata Allah, capek letih mereka. Namun apa balasannya? Apakah surga? Tidak. Kata Allah, tasla narun hamiyah. Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Suatu saat Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab berpapasan dengan orang-orang rahib Nasara. Kemudian beliau menangis. Ketika ditanya, "Ma yubkika ya Amiral Mukminin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Amiral Mukminin? Kata Umar bin Khattab, ketika aku melihat rahib-rahib orang Nasara yang mereka rajin ibadah tersebut, aku teringat dengan ayat tadi. Amilatun nasibah. Mereka capek letih. Ya, seperti orang-orang Nasara tadi yang mereka hidupnya hanya di tempat ibadah mereka, tidak mau kehidupan dunia sama sekali. Namun balasannya bukan surga, meskipun fokus ibadah. Kata Allah, amilatun nasibah. Mereka capek letih beramal, namun justru balasannya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi seorang muslim, muslimah yang memimpikan, mencita-citakan surga, tidak ada jalan lain kecuali ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul dalam Sahih Bukhari bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku, dialah yang masuk surga. Barang siapa yang memaksiati diriku, menyimpang dari ajaranku, maka dialah yang enggan masuk surga. Meskipun niatnya, meskipun cita-citanya ingin surga, namun kalau sudah salah langkah, maka neraka balasannya. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, jalan menuju kepada Allah cuma satu, wa huwa ma ba'atsallahu bi rusulahu wa anzala bi kutubahu, yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus rasulnya dan menurunkan kitabnya. Walau atan nas min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturuk alim masduda wal abwab alim mughlaqah. Seandainya manusia berusaha mencari jalan-jalan yang lain kepada ridha Allah, kepada surga Allah, seandainya mereka mencoba mencari pintu-pintu, membuka pintu-pintu yang lain, semuanya sudah tertutup, semuanya sudah terkunci, illa min hada tariqil wahid, kecuali dari jalan satu ini, yaitu tadi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau seorang muslim muslimah
menghendaki, mengharapkan surga Allah, jalannya cuma satu, ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga di antara redaksi ayat yang mewajibkan ittiba kepada sunnah Rasul, bentuknya adalah ancaman dan siksa bagi yang menyimpang, menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya surat An-Nisa lanjutan tadi yang 14 sekarang. Kalau tadi yang 13, sekarang yang 14. Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula dalam surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisihi Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, Allah palingkan kemana dia berpaling dan Allah masukkan ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ancaman yang sangat mengerikan bagi yang sudah tahu kebenaran namun masih menyimpang, masih menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ancamannya Allah sesatkan di dunia dan dimasukkan ke dalam api neraka di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dari tiga redaksi itu sekali lagi intinya sama, yaitu wajibnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tidak cukup orang itu istilahnya koar-koar cinta Rasul, ya mengaku mengikuti Rasul. Buktikan di antaranya dengan belajar apa itu sunnah Rasul, apa itu akidahnya Rasul, bagaimana tata cara ibadahnya Rasul. Ya, kemudian berpegang teguh dengannya. Rasul bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin." Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini makna wa nattabi as-sunnah. Kita wajib mengikuti sunnah Rasul, terutama dalam bab al-aqidah. Ya, karena ini pembahasannya berkaitan dengan akidah, meskipun tetap secara umum tadi mengikuti Rasul dalam segala bidang kehidupan. Cuma dalam Islam ada skala prioritas, ya, jangan sampai seperti yang banyak dipahami oleh sebagian orang ketika membaca ayat tadi Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan bagi kalian dalam diri Rasul SAW. Kebanyakan khatib, kebanyakan dai atau ustadz membawakan ayat ini hanya untuk masalah akhlakul karimah. Wajib mengikuti akhlak Rasul, akidahnya Rasul. Hah? Naudzubillahi min dzalik, menyimpang, asal-asalan beribadah. Padahal sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini sebagai bentuk mengikuti Rasul dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, dalam segala keadaan beliau. Sekali lagi, ittiba kepada Rasul bukan hanya pada masalah akhlak ataupun akidah saja, namun dalam semua bidang kehidupan, meskipun dalam Islam ada skala prioritas yang paling utama adalah bab al-aqidah. Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kata Imam At-Tahawi, wal jama'ata. Kata-kata al-jamaah, terutama dalam bab akidah, ini secara umum ada dua maknanya. Kalau istilah para ulama, jama'atul adyan wa jama'atul abdan. Ini dalam istilah bahasa Arabnya, al-jama' ada dua. Jama'atul adyan, yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Rasul SAW ketika
menjelaskan tentang perpecahan umat Islam. Sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, al-jamaah. Sebagian kelompok sempalan kaum muslimin, mereka ketika ingin diikuti oleh sebagian manusia, mereka menamakan kelompoknya dengan apa? Al-jamaah. Kemudian mendoktrin jamaah mereka dengan apa? Wajib mengikuti kelompok mereka karena kelompok mereka seperti yang Rasul katakan al-jamaah. Padahal kalau diteliti lagi akidahnya, ibadahnya, bahkan juga akhlak muamalahnya jauh dari ajaran Rasul dan juga para sahabat Rasul. Padahal al-jamaah yang Rasul maksudkan ditafsirkan langsung oleh Rasul dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah al-jamaah, dan al-jamaah maksudnya adalah mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksud dalam redaksi ini al-jamaah, yaitu jamaahnya para sahabat Rasul sallallahu, mengikuti akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pembahasan yang sudah kita lewati bab-bab dalam kitab ini secara umum adalah akidahnya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu, menetapkan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak mentakwilkannya, tidak menolaknya. Demikian pula dalam bab yang sudah kita kaji tadi malam, masalah wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Demikian pula dalam menyikapi pemimpin dengan menghormatinya, tidak mencaci makinya. Ini adalah salah satu bentuk ittiba kepada Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua tadi al-jamaah, yaitu yang dimaksud adalah jamaatul abdan. Jamaatul abdan adalah jamaah pemimpin kaum muslimin. Ini yang kita isyaratkan tadi. Bahwasanya al-jamaah dalam redaksi hadis itu ada dua maknanya tadi. Ma'ana ali wa ashabi, kemudian jamaah pemimpin kaum muslimin. Dalam hadis Sahih Muslim, ini kita sudah bahas tadi malam, Rasul SAW mengatakan, man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Kalau hadis sebelumnya Rasul mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabarlah. Sekali lagi, ini merupakan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah, bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin. Tidak boleh mencaci makinya, tidak boleh menghujat atau mencaci maki di medsos ataupun di manapun. Bersabar. Bersabar artinya menahan lisan, menahan anggota badan. Meskipun tetap kalau ada kemungkaran dari siapapun wajib diingkari dalam hati. Kemudian kata Rasul, dan barang siapa memisahkan diri dari al-jamaah. Ini jamaah siapa? Pemimpin kaum muslimin. Misalnya, awalnya dia mengakui, ini presiden ulil amri kita. Namun di tengah jalan terpengaruh dengan syubhat kelompok khawarij atau yang lainnya. Kemudian mengatakan, wah ini bukan pemimpin kita. Ini namanya apa? Memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin. Kata Rasul, ancamannya kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan al-jamaah di dalam hadis tersebut, jamaah pemimpin kaum muslimin. Maka hati-hati dengan tipu daya kelompok-kelompok tadi yang menamakan dirinya dengan al-jamaah, kemudian mendoktrin anak buahnya. Hati-hati, jangan sampai keluar dari kelompok kita. Kalau keluar dari kelompok kita, mati dalam keadaan jahilah. Membawakan hadis ini, padahal hadis ini sekali lagi untuk pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin
kelompok koordinat ataupun kajian-kajian mereka. Taiwanat tabi'u sunnah wal jamaah. Ya, al jamaah di sini ada dua maknanya, jamaatul apa? Abdan dan jamaatul al adyan. Dan ini tidak saling bertentangan. Ittiba kepada jamaah para sahabat di antaranya mengikuti ajaran para sahabat dalam apa? Menyikapi pemimpin kaum muslimin. Di antaranya misalnya kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Pernah di kota Madinah terjadi pergolakan, pemberontakan kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian Abdullah bin Umar mengumpulkan kerabatnya, keluarganya, seraya memberikan petuah kepada mereka. Kata beliau, Rasul SAW bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan ditancapkan bendera pengkhianatan bagi para pengkhianat. Yaitu maksud beliau yang ikut memberontak khalifah atau pemimpin kaum muslimin pada hari kiamat akan ditancapkan bendera pengkhianatan sebagai tanda orang ini pengkhianat ketika di dunia. Karena apa? Dia memberontak kepada pemimpin kaum. Ini ajaran para sahabat. Rasul melarang pemberontakan selama pemimpinnya masih muslim. Dan ini sudah kita bahas tadi malam. Kata Imam At-Tahawi, wala naral khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kita tidak membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka orang yang dolim. Ini ajaran Rasul dan ini ijma' para salaf. Dan ini sekali lagi ajaran para sahabat Rasul. Ini diantara makna wa nattabi as-sunnah wal jama'ata. Bismillah. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nashtanib asyudzud wal khilaf wal furqatah. Kita wajib menjauhkan diri daripada asyudzud, yaitu hal-hal yang nyeleneh, yang menyelisihi tadi. Ini karena redaksinya berkaitan dengan tadi. Dilarang kita berbuat yang nyeleneh dalam artian menyimpang dari sunnah wal jamaah. Kalau dalam Islam namanya nyeleneh, menyimpang, yaitu menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat. Bukan menyimpang itu dalam artian kalau menyelisih mayoritas, menyelisihi yang tercela. Kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kalau menyelisih mayoritas, tidak selalu tercela. Apalagi Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Secara sepintas saja, kalau kita mau hitung-hitungan, yang paling banyak, sekeliling kita saja, yang sholat atau yang nggak sholat? Berarti mayoritas apa? Apakah kita ikut mayoritas? Apakah yang nggak ikut mayoritas itu tercela? Dalam bab ini tidak. Makanya dalam Islam ukurannya itu yang benar, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang nyeleneh, yang tercela itu kalau menyelisih Al-Quran dan meskipun jumlahnya mayoritas, meskipun jumlahnya banyak. Makanya Rasul tadi mengatakan yang selamat berapa? 1. Yang diancam masuk neraka berapa? Berarti yang banyak yang mana? Yang sesat atau yang benar? Yang sesat. Maka sekali lagi wajib untuk seorang muslimah punya prinsip. Menyelisihi mayoritas ini tidak selalu tercelah. Kecuali mungkin zaman para sahabat Rasul. Ketika mereka banyak orang-orang yang baik yang menyelisih mereka sesat. Ukurannya sama tadi. Ma'ana alaihi washabi.
yang benar, yang mengikuti Rasul para sahabat. Yang keliru, yang salah, yang sesat, yang menyimpang, yang nyeleneh kalau menyelisih Rasul dan para sahabat meskipun jumlahnya apa? Banyak. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan tentang al-jama'ah tadi, beliau mengatakan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah yang selamat tadi itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Ukuran kebenaran bukan mayoritas, ukuran kebenaran bukan retorika yang indah, bukan follower yang banyak, namun kebenaran ma wafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran, yaitu tadi ma ana alaihi wa ashabi. Wajib kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang nyeleneh, yaitu yang menyelisih Rasul dan para sahabat. Wal khilaf, perselisihan, yaitu perselisihan dalam artian tadi menyelisihi Rasul dan para sahabat, itu yang wajib untuk kita jauhi. Ya, bukan artinya menyelisih mayoritas, tidak. Yang dilarang menyelisihi ma'an alaihi wa ashabi. Makanya Allah mengancam tadi, wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa menyelisihi Rasul. Dalam ayat yang lain, ya, surat An-Nur, nanti dilihat ayat-ayat yang mau terakhir itu, maka berhati-hatilah orang yang menyelisihi siapa? Rasul. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih Rasul untuk mereka ditimpa fitnah atau adab yang pedih. Yang dilarang itu menyelisih Rasul, bukan menyelisih mayoritas. Kalau mayoritasnya keliru, wajib diselisihi. Tidak boleh kita ikut-ikutan apa? Mayoritas. Kalau memang itu menyelisih Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Maka ancamannya tadi, Allah akan menimpakan fitnah atau azab yang pedih. Ada kisah dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, ketika ada seseorang mau ihram untuk haji atau umrah. Beliau ditanya, Imam Malik ditanya, min aina uhrim? Dari mana aku ihram start untuk haji atau umrah? Ketika di kota Madinah, kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasul sallallahu. Ihramlah, startlah untuk haji atau umrah dari tempat namanya Dzul Hulaifah sebagaimana Rasul dulu ihram. Kata orang tersebut, bagaimana kalau aku ihramnya startnya dari kuburan Nabi? Ini pengkeramat kuburan. Dikasih tempat yang Rasul contohkan, tidak mau. Maunya apa? Di samping kuburan Nabi. Mulai umrahnya. Kata Imam Malik, la taf'al. Jangan engkau lakukan. Fa inni akhsyalikal fitnah. Karena aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Kata orang itu, fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa mil saja. Ya, antara Dzul Hulaifah dengan Masjid Nabawi. Ya, kalau perjalanan bis mungkin sekitar 30 menitan lah kurang lebih. Kata orang itu, apa fitnah yang menimpaku? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, wa ayu fitnatin a'zam min antara nafsaka qad sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah sallallahu. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu lebih mendapatkan keutamaan daripada Rasul. Rasul startnya dari Dzul Hulaifah, inti nambah-nambah apa? Jarak, nambah ajaran baru. Kemudian Imam Malik membacakan ayat tadi, surat An-Nur. Maka haram menyelisihi Rasul dan para sahabat Rasul. Adapun menyelisihi mayoritas, menyelisihi banyak orang, kalau memang yang mayoritas itu keliru, wajib diselisihi. Apalagi kita ingat, di alam barzakh, di kuburan, kita sendiri. Yang bisa menyelamatkan kita, al-amal as-saleh. Bukan orang yang banyak. Orang banyak nggak ada manfaatnya. Apalagi di hari akhirat. Ketika kita di padang mahsyar, semuanya apa? Sendiri-sendiri. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita nggak ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah, فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Setiap orang apa? Ya, memikirkan dirinya masing-masing. Seseorang lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, lari dari anak dan istrinya. Likulli imri'in minhum yawma sya'nun yughni. Setiap orang ya sendiri-sendiri di hari kiamat. Tidak boleh kita apa?
ikut-ikutan mayoritas. Sekali lagi, kita wajib punya prinsip beragama, ikut Rasul, ikut para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nastanib al-furqah, kita wajib menjauhkan diri daripada perpecahan. Perpecahan di sini karena menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, yang membuat perpecahan, yang membuat ajaran baru, yang mengarang ajaran baru alias kebid'ahan, itu yang memecah belah kaum muslimin, bukan yang mengajarkan kebenaran. Makanya Rasul SAW mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi, fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Rasul menjelaskan solusi dari perpecahan ittiba kepada sunnah. Tapi sekarang diputar balikkan. Yang ittiba sunnah dikatakan memecah belah umat, dikatakan membuat kerusuhan, membuat keonaran. Padahal sekali lagi, ittiba sunnah, kata Rasul, solusi dari perpecahan, dari apa? Perselisihan. Maka sekali lagi, kita wajib mengembalikan semuanya kepada ittiba sunnah Rasul. Makanya dalam surat An-Nisa tadi, ayat ke-59, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran. Dan kembalikanlah kepada sunnah Rasul, atau kepada Rasul, yaitu kepada sunnah Rasul. Artinya apa? Perselisihan itu dihadapi dengan ittiba. Artinya apa? Sunnah Rasul menyatukan umat. Sedangkan menyelisih sunnah Rasul, itu yang membuat perpecahan di tengah umat. Apalagi kalau kita lihat dalam sejarah dari awal ya. Awal kata Allah Subhanahu wa taala, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Kata ulama tafsir, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 generasi, semuanya bersatu di atas tauhid. Ketika muncul kesyirikan, yaitu penyembahan kepada 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh, maka mereka fakhtalafu, mereka berselisih. Apa sebab perselisihan itu? Perbuatan apa? Syirik. Ya, tauhid menyatukan umat, syirik yang memecah belah umat. Kemudian ketika para sahabat Rasulullah SAW masuk Islam, mereka mengikuti tauhid, mengikuti sunnah Rasul, mereka bersatu. Allah gambarkan persatuan yang luar biasa di antara para sahabat. Dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan, wa'tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Ini adalah apa? Penjelasan dari Allah. Berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasul itu menjadikan umat bersatu. Namun sebaliknya, menyelisih ajaran Allah dan Rasulnya, menyelisih ajaran para sahabat adalah sebab perpecahan umat. Kemudian Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah kalian wahai para sahabat tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika dahulu kalian berpecah belah, berperang satu kabilah dengan kabilah yang lain, lalu Allah satukan hati kalian. Ini sekali lagi tadi karena buah dari berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasul. Namun ketika manusia yang masuk Islam setelah para sahabat, ada di antara mereka yang menyelisih ajaran Rasul dan para sahabat, muncul perpecahan di tengah umat. Jadi sekali lagi, perpecahan itu sebabnya adalah syirik dan bid'ah, bukan tauhid dan as-sunnah. Na'udzubillahi min dzalik, kalau dituduh tauhid dan sunnah memecah belah umat. Ini terbalik atau memutarbalikkan fakta. Baik. Lanjut apa cukup?
Yakin. Baik. Poin berikutnya 113 kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ahlal adli wal amana wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanah. Kami mencintai orang-orang yang adil dan amanah, dan kami membenci orang-orang yang jahat dan khianat. Taib, kata sebagian ulama yang mensarah ucapan ini, ahlal khiyanah wal jawr adalah tadi ahlal bidah. Mereka berkhianat dengan menyusupkan ajaran yang bukan dari ajaran Rasul ataupun ajaran para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ungkapan Imam Tahawi, kita mencintai orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah. Yang amanah tadi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Karena itu adalah apa? Amanah dari Allah untuk kita ittiba, mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul. Dan ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Kata Rasul, "Autsaku oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai orang-orang yang adil, yang amanah, yaitu tadi yang mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita membenci orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul. Ini adalah sekali lagi konsekuensi al-iman, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, hati-hati dengan tadi diputar balikannya fakta yang ada. Dan ini yang Rasul juga apa kabarkan. Kata Rasul SAW, innaha satakunu sanawat khadda'at. Kata Rasul, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Ya, satakunu sanawat khadda'at. Akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yaitu banyak hal-hal yang diputar balikkan. Di antaranya kata Rasul, yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah tidak diberikan amanah, bahkan dikhianati. Wa yu'tamanu al-khain. Sedangkan orang yang khianat itu diberi amanah. Di antaranya tadi, ya, ahlus sunnah wal jamaah yang sejati, yang akidahnya mengikuti ajaran Rasul, akidah para sahabat Rasul, dimusuhi, dibenci, dan seterusnya. Namun yang menyimpang dari ajaran Rasul ditokohkan, dicintai, naudzubillah min dzalik. Ini kata Rasul, tahun-tahun yang menipu. Kemudian kata Rasul, wa yantiqu fiha arwaibidah, dan akan muncul arwaibidah. Ketika ditanya apa itu arwaibidah, ar-rajulu tafi yatakalam fi amril amah, yaitu orang yang jahil, orang yang bodoh dalam urusan agama, namun lancang berbicara tentang urusan umat yang besar. Naudzubillahi min dzalik. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada syarah dari Syekh Muhammad bin Mani wallahu alam, mulai dari poin ya 105 sampai 113 secara umum tidak ada syarah dari beliau karena mungkin dianggap sudah jelas. Wallahu alam, ini syarah untuk poin 112 kelihatannya. Maka kita baca, meskipun nanti akan ada koreksian. Kita baca dulu ucapan Syekh Muhammad bin Mani. Wa hadza fihi salamatu dinil insan. Fayanbaghi lahu fi masailil khilaf an ya'khudha bi qauli jumhuril ulama. Li'anna ma khalafa qaulal jumhur syadzun la yu'awwal alaih. Ma lam yakun fi dzalika dalilu nassin minal kitabi awi sunnah. Fal akhdhu bihi wajibun wa hadza bil ijma' kama hakaul Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam pernyataan beliau ini terdapat keselamatan bagi agama seseorang. Maka sudah seharusnya bagi seseorang untuk berpegang kepada pendapat jumhur ulama dalam masalah yang diperselisihkan. Karena apa yang menyelisihi pendapat jumhur adalah ganjil, tidak bisa dijadikan sandaran selama pendapat itu tidak mempunyai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mengambil pendapat jumhur dalam hal ini adalah wajib. Hal ini berdasarkan ijma',
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalil ya dalam Islam itu qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabat atau ijma' salaf. Ya, sedangkan jumhur, ya jumhur itu artinya kebanyakan ulama atau pendapat mayoritas kebanyakan ulama. Ini bukan dalil. Ya, sekali lagi dalil pada ijma'. Adapun pendapat mayoritas bukan apa? Dalil. Ini yang wajib untuk kita pahami. Makanya ucapan Syekh Muhammad bin Mani ini ya perlu untuk dikoreksi, tentunya yang mengoreksi bukan seperti ana, namun para ulama juga. Ini kita mau bacakan dari ucapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, kelihatannya menyanggah pendapat tadi. Ini juga dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Ini kalau mau tahu, ini Syarah Aqidah Thahawiyah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita mau baca sedikit ucapan beliau. Qultu yakni asyuhud anis sunnah wa mukhalafatil jamaah alladina humus salaf kama alim. Kata beliau, yang namanya nyeleneh atau pendapat yang nyeleneh itu kalau menyelisih sunnah, menyelisihi jamaah para salaf. Wa laisa minas sudud fi syai'in an yakhtaral muslim qaulan min aqwalil khilaf li dalilin badalahu. Bukan termasuk pendapat yang nyeleneh kalau seorang muslim mengambil ucapan dari ucapan pendapat para ulama yang sesuai dengan dalil yang nampak baginya. Ya, seorang muslim ini kita berbicara pembahasan masalah perselisihan dalam masalah fikih ijtihadi. Ya, bukan masalah akidah. Kalau akidah ijma' salaf. Ini sekali lagi seandainya ada pembahasan masalah fikih ijtihadi yang terbuka pintu ijtihad di dalamnya, tidak ada ya nas yang sharih, tidak ada ijma' misalnya. Contoh misalnya dalam masalah fikih orang ketika bangun dari ruku apakah bersedekap atau dilepas tangannya? Ya, al-qabd atau al-irsal. Kata para ulama tidak ada nas yang sharih tentang hal ini. Ya, apakah boleh bersedekap ataukah lepas tangannya? Maka seperti pembahasan ini, boleh seseorang mengambil salah satu pendapat, entah bersedekap atau melepaskan tidak bersedekap sesuai dengan dalil yang dia pahami. Kemudian kata beliau, walau kanal jumhur ala khilafihi, meskipun pendapat jumhur berbeda dengannya. Paham ya? Ini kata beliau bukan termasuk pendapat yang nyeleneh, yang terlarang, yang tercela. Kalau dalam masalah fikih ijtihadi. Sekali lagi, karena pendapat jumhur bukan dalil. Paham ya? Ya mungkin juga sama. Misalnya, banyak ustadz punya pendapat B. Kita pakai C, karena masalah ijtihadi misalnya. Tidak bisa dikatakan, oh yang megang pendapat C, ini nyeleneh, ini sesat. Enggak. Paham ya? Karena dalil pada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat atau ijma' para as-sahabat ataupun para al-ulama. Kata beliau sekali lagi, kata Syekh Albani, bukan termasuk pendapat yang nyeleneh, yang tercela kalau seorang muslim mengambil salah satu pendapat dari pendapat-pendapat ulama yang berselisih pendapat, walau kana jumhur ala khilafi khilafan liman wahib. Ya, meskipun jumhur itu menyelisih pendapat tersebut. Ya, fa inna laysa fil kitab wala fi sunnah dalilun ala anna kullama alil jumhur asah mimma alil mukhalifuhum inda fuqdanid dalil. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada keterangan penjelasan kalau yang menyelisih jumhur itu sesat. Paham ya? Sekali lagi pahami, jumhur itu bukan ijma'. Ya, ijma' kesepakatan. Kalau jumhur itu pendapat Mungkin 75% dari ulama berpendapat B, sedangkan 25 pakai pendapat C. Apakah yang memegang pendapat C sesat? Tidak. Paham ya? Sekali lagi, wallahu ta'ala alam, ya pendapat atau syarah dari Syekh Muhammad bin Mani ini kurang tepat, wallahu ta'ala alam. Nah, lanjut Pak Joko. Gimana? Tanya jawab. Baik.
Ana yang tanya, antum yang jawab ya. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan, terutama berkaitan dengan materi tadi. Nah, tafadhol Pak. Ustaz, itu perpecahan umat menjadi 73 golongan itu barometernya dilihat dari akidahnya, bukan dari alatnya. Tak, sahih. Terus yang kedua, Ustaz. Nah, coba Anda jawab dulu karena agak panjang dikit. Bahwasanya perpecahan umat, kata Rasul, sataftariqu hadhihi umma ala salasin wa sab'ina firqah kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Kata para ulama, barometernya adalah pembahasan akidah. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan aslu isnataini wasabina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang 72 yang sesat ada 4. Kelompok Syiah Rafidah, Khawarij, Al-Qadariyah, dan Murji'ah. Semuanya dalam bab apa? Akidah. Paham Pak ya? Jadi 73, kenapa umat terpecah menjadi 73? Itu karena perbedaan terutama dalam masalah apa? Al-Aqidah. Kenapa mereka sesat? Karena menyimpang dari akidah Rasul, dari akidah para sahabat Ar-Rasul SAW. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya kapan orang itu keluar dari al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, itu karena menyimpang dari at-tauhid atau jatuh ke dalam kebid'ahan. Kemudian kata beliau, adapun kesalahan dalam akhlak tidak mengeluarkan orang dari firqah an-najiyah. Jadi paham ya patokan kenapa kelompok itu sesat menjadi 72, satu yang selamat karena menyimpang dari akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul. Dan ini juga menunjukkan pentingnya belajar akidah as-salaf dan berpegang teguh dengannya. Paham ya? Jadi ukurannya orang itu ahlus sunnah atau bukan urusan akidah. Bukan masalah, mohon maaf, penampilan. Karena sebagian orang menganggap, wah pokoknya berjenggot, pokoknya cingkrang, pasti ahlus sunnah. Nggak mesti. Usama bin Laden itu jenggotnya panjang. Kenal Usama bin Laden? Hah? Namun dia apa? Pentolannya kelompok Khawarij. Abad ini. Kelompok Khawarij atau teroris. Itu kelompok Khawarij. Sekali lagi mereka juga penampilannya mirip-mirip dengan ahlus sunnah. Paham? Tapi sekali lagi karena akidahnya sesat, tidak bisa dikategorikan sebagai ahlus sunnah. Patokannya al-akidah. Ya, lagi silakan Pak. Terus yang kedua, mengenai pergerakan atau jadi misalnya Ikhwanul Muslim, Hamas atau Hizbut Tahrir itu termasuk ke dalam 7 golongan atau tergantung dari akidah masing-masing individu yang ikut itu. Iya, sama dengan patokan tadi, selama akidah mereka sesat apapun namanya mereknya, maka termasuk ke dalam 72 kelompok yang sesat tersebut. Makanya nenek moyangnya cuma 4. Nah, dari 4 ini muncul cucu dan cicitnya. Kelompok Ikhwan Muslimin termasuk dalam kategori Al-Khawarij. Karena mereka yang suka memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Terhadap jamaah pemimpin kaum al-muslimin. Paham Pak ya? Nah, ada lagi? Ada Ustaz dari jamaah yaitu Ustaz, apakah ada perbedaan dalam mentaati pemimpin atau pemerintahan yang skalanya besar dan pemimpin yang kecil dalam hal yang makruh Ustaz? Baik. Yang kita fokuskan dalam pembahasan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin itu pemimpin yang tertinggi. Seperti di negeri kita presiden. Karena seperti yang mungkin kita bahas tadi malam, sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin ada 10. Yang pertama membaiat. Nah, baiat ini kepada pemimpin yang tertinggi. Kepada presiden. Yaitu kita meyakini akan kepemimpinannya. Kita wajib meyakini, wajib mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, poin-poin yang kita bahas tentang wali amr itu secara umum hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Tapi tetap seperti gubernur
dengar dan ditaati dalam hal yang apa? Tidak bermaksiat kepada Allah. Cuma istilahnya levelnya tidak sama dengan kepada apa? Pemimpin kaum muslimin. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Silakan. Iya. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah wa nuhibbu ahlal adli wal amanah. Ini kalau kita pahami sesuai dengan redaksinya kata para ulama, ini karena pembahasan berkaitan dengan masalah al-aqidah, ahlal adl, orang-orang yang adil, yaitu orang-orang yang menempatkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Di antaranya masalah tadi akidah, tempatkan pada tempatnya, yaitu mengikuti akidah Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Amanah, yaitu kita apa? Melaksanakan apa kata Allah, kata Rasul, dan kata apa? Ijma' as-salaf. Maka kita cintai orang-orang yang apa? Amanah. Ya, meskipun kalau mau dibahas secara umum, ini juga berkaitan dengan masalah akhlakul apa? Al-karimah. Ini kalau pembahasan secara umumnya. Cuma karena sekali lagi karena kita pembahasannya masalah bab akidah, kata sebagian para ulama di antaranya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari ketika mensyarah secara singkat ucapan ini, kata beliau wa nubghidu ahlal jar wal khiyana, yaitu ahlal ahwa wal bidah. Ya, sekali lagi meskipun secara umum ini juga bisa pembahasan masalah akhlak. Ya, sekali lagi kalau konteksnya di luar pembahasan akidah. Dan ini tidak salah juga. Ya, meskipun tadi kita bahas yang bisa mengeluarkan orang dari ahli sunnah kalau apa? Menyimpang dari akidah, bukan masalah apa? Akhlak. Meskipun orang yang menyimpang dari akhlakul karimah itu dosa, itu apa? Kurang imannya. Seperti tadi. Masalah orang itu khianat. Dikasih amanah dia berkhianat. Tanda orang apa? Al-munafiq. Paham ya? Cuma kalau dipahami sesuai dengan redaksi ucapan Imam Thahawi, karena ini berkaitan dengan masalah tadi pemimpin kaum muslimin, di antara khianat terhadap pemimpin kaum muslimin kalau apa? Dia memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, entah dengan lisan atau dengan apa? Dengan senjata. Makanya kata Abdullah bin Umar tadi, setiap manusia yang memberontak di hari kiamat akan ditancapkan bendera pengkhianatannya. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap orang yang curang, khianat, itu akan ditancapkan ini sebagai bentuk celaan terhadap orang-orang yang berkhianat terhadap pemimpin kaum muslimin. Paham insyaallah Pak ya? Allah taala alam. Nah. Allah. Wah ya. Sebutkan tadi bahwa mayoritas bukan standar kebenaran. Nah. Bagaimana cara memahami hadis Rasulullah la tajtami'u mati 'ala dhalalah dan hadis aswabil adzam yang banyak dijadikan hujjah dari ahli kalam saat ini sebagai standar kebenaran mereka, dan juga mereka sering membawakan perkataan imam madhab, salah satu imam madhab Hambali, Imam Safari ini, bahwa ahlu sunnah itu ada 3. Yang pertama Asyairah mengikut Abu Hasan al-Asy'ari, Al-Maturidiyah mengikut Abu Mas'ud al-Maturidi, dan Al-Athar oleh hadis mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana cara menjawabnya? Taib, yang pertama hadis tadi la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ini sudah kita sampaikan tadi, bedakan antara ijma' kesepakatan dengan pendapat apa? Mayoritas. Pendapat mayoritas tidak selalu apa? Ijma'. Paham ya? Tadi ada 100 misalnya ulama, 75 punya pendapat B, yang 25 ulama punya pendapat C. Apakah yang pasti benar 75? Nggak mesti. Paham ya? Adapun hadis tadi, nggak mungkin umatku bersepakat. Bedakan antara ijma' dengan apa? Pendapat jumhur. Paham tak? Kalau pendapat jumhur, tadi kata Syekh Al-Albani, nggak ada dalil. Coba sebutkan dalil pendapat jumhur pasti benar. Nggak ada. Paham? Adapun ijma' iya. Mayoritas ulama sekali lagi tidak selalu apa?
benar pendapat, terutama tadi dalam masalah fikih ijtihadi. Kemudian tadi, kalau ada pendapat Imam As-Safari ini, yang dimaksud dengan As-Sawadul A'zam adalah kelompok ahli kalam, maka kita katakan, ya tadi, pendapat person, pendapat ulama si B, si C, dan seterusnya, bukan dalil. Jumhur saja bukan dalil, apalagi pendapat person. Kita timbang lagi kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Apakah kelompok-kelompok tersebut mengikuti akidah Rasul? Tentang misalnya Allah di atas langit, mereka menyelisihi. Kok dikatakan mereka as-sawadul a'zam? Sedangkan as-sawadul a'zam dalam hadis itu berkaitan dengan tadi al-jamaah. Al-jamaah apa artinya? Ma'ana alaihi wa ashabi. Makanya seorang muslimah harus punya prinsip. Dalil itu pada firman Allah, sabda Rasul, pada ijma' salaf. Kalau ada pendapat 1-2 ulama yang menyelisihi Al-Quran Sunnah dan ijma' salaf, wajib disalahkan. Siapapun. Paham ya? Sekali lagi, agar ini kita tidak bingung. Ini fulan punya pendapat, ini fulan. Kita timbang, mana dalilnya? Ada ayatnya, ada hadisnya. Bagaimana ijma' salaf ataupun pemahaman para as-salaf. Paham dong? Nah. Ya, izin Ustaz. Itu syubhat kan banyak sekali di sekitar kita ya Ustaz. Apalagi sejak misalkan sekolah gitu sampai dengan sekarang, di sekitar kita banyak sekali syubhat-syubhat tentang misalkan harokah atau sufi. Itu kadang kita pada satu titik kajian terus alhamdulillah dapat hidayah gitu Ustaz. Tapi ketika banyak berinteraksi, kita jadi kadang-kadang ada perasaan tidak enak atau sungkan, dan kita takut tergelincir karena pernah ada cerita ulama di mana di Mesir atau di mana dia beliau membuat kita tentang bantahan terhadap artinya di akhir hayatnya malah ini bagaimana supaya kita istiqomah dan selamat gitu Ustaz. Dan begitu banyak syubhat. Baik, yang pertama kita pahami dari pertanyaan tadi, apa kiat istiqomah di atas akidah salaf, di atas ajaran yang hak, ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, harus adanya al-ikhlas dalam segala aktivitas kita. Dalam kita berakidah harus ikhlas, bukan ikut-ikutan. Bukan karena ikut tren, ikut salaf karena lagi tren, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi harus betul-betul koreksi niat. Untuk apa kita ngaji sunnah? Untuk apa kita mengikuti dakwah salafi? Harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena Rasul bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira fa yasbiqul kitab fa ya'malu bi amali ahlina fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dulunya beramal seperti perbuatan penghuni surga sampai antara dia dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahulunya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, dia pun masuk neraka. Awalnya baik, akhirnya jelek. Kenapa? Dalam riwayat fima yabdulin nas, karena dia tidak ikhlas dalam niatnya, karena dia ingin riya, dipuji oleh manusia. Maka dibalikkan keadaannya dari baik kepada tidak baik karena tidak ikhlas. Maka hati-hati, jaga al-ikhlas. Kemudian yang kedua, banyak memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, harus betul-betul berpegang teguh dengan tadi prinsip dalam beragama. Dalil itu pada qala Allah, qala Rasul wa qala ashab, agar tidak terombang-ambingkan oleh syubhat-syubhat tadi. Yang keempat, menjauh dari ahli syubhat. Namanya syubhat khatafa, cepat menarik kata para ulama. Wal qulubu dhaifah, sedangkan hati lemah. Jangan sok, wah saya sudah hampir khatam kitab Aqidah Thahawiyah. Saya sudah khatam usul sunnah di sini. Maka mendengar kajian sana sini tidak selektif, maka hati-hati, syubhat khatafa. Syubhat bisa menarik. Kemudian yang berikutnya, betul-betul selektif dalam mencari sahabat karib, apalagi guru agama. Karena ulama salaf berpesan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum. Kata Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in, ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah
perhatikanlah dari siapa engkau menimba ilmu agama tersebut. Taib, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Nah, boleh enggak ini? Hah? Oh iya, silakan. Jumhur ulama sekarang kan jumhur ulama sekarang kan apa itu dari mazhab A, B, C itu kebanyakan ulama dan fuqahanya berakidah Asy'ariyah atau Maturidiyah dan lainnya. Apa fatwanya harus kita ikuti? Sudah kita jawab dari mulai tadi, Pak. Jawabannya apa? Hah? Iya. Jumhur bukan dalil. Apalagi kalau kita adu dengan zamannya para sahabat. Contoh sekali lagi ya, seandainya ada sensus sekarang. Ya, jumhur ulama sekarang berpendapat Allah tidak di atas langit. Maka kita adu. Semua para sahabat mengatakan Allah di atas langit. Semua para tabi'in mengatakan Allah di atas langit. Pilih yang mana? Jumhur ulama sekarang atau ijma' sahabat? Iya, ya harus punya prinsip. Jangan ya ragu-ragu, jangan pelin-pelan. Ya, jumhur bukan dalil, yang dalil ijma'. Apalagi jelas ya kalau menyelisih ijma' sahabat pasti salah. Nah, siapapun mereka. Gimana? Cukup atau lanjut? Hah? Mana jumhur ulama ini? Cukup ya? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.